Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film The Escort yang dirilis pada tahun 2015. Di dalam film ini bercerita tentang seorang pria bernama Mitch yang merupakan seorang pecandu seks. Dirinya tiba-tiba saja dipecat dari pekerjaannya sebagai penulis berita. Ia pun mencoba mendaftar di sebuah perusahaan penerbitan majalah. Tapi sebelum diterima, dia diharuskan membuat cerita yang menarik. Kemudian muncullah ide untuk membuat cerita dari kehidupan seorang wanita bernama Natalie yang bekerja sebagai PSK. Dalam proses penulisan itu, Natalie dan Mitch selalu menghabiskan waktu bersama sehingga mulai timbul rasa suka di antara mereka. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Victoria yang sedang melakukan mantap-mantap dengan seorang pria. Victoria bekerja sebagai kupu-kupu malam atau yang lebih dikenal sebagai PSK. Namun Victoria lebih suka jika dirinya disebut sebagai pendamping laki-laki hidung belang. Setiap malam Victoria pergi ke sebuah bar untuk mencari pelanggan baru atau bertemu pelanggan lama. Setelah itu ia pun pergi ke hotel dan memberikan pelayanan memuaskan kepada para pelanggannya. Sementara itu kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Mitch yang sedang ikut dalam sebuah kencan buta. Kencan buta itu direncanakan oleh sepupu Mitch yang bernama JP. JP merencanakan kencan buta itu agar Mitch segera mendapatkan seorang kekasih. JP sangat menginginkan Mitch memiliki seorang kekasih karena umur Mitch sudah sangat matang untuk memiliki seorang kekasih. Selama kencan buta itu berlangsung, Mitch sama sekali tidak tertarik dengan kedua wanita yang dibawa JP. Mitch malah pergi ke toilet dan melakukan olahraga tangan sambil menonton video mantap-mantap. JP pun marah dan menyuruh Mitch untuk segera kembali ke tempat makan. Lalu Mitch berkata bahwa dirinya tidak ingin memiliki seorang kekasih. JP marah pada Mitch karena Mitch masih menggunakan aplikasi seks yang bernama Climax. Tak lama kemudian Mitch pergi dari restoran itu untuk bertemu wanita dari aplikasi Climax yang ingin melakukan mantap-mantap dengannya. Setiap ada wanita yang mengajaknya mantap-mantap, Mitch pasti akan datang untuk melakukan mantap-mantap dengan para wanita tersebut. Bahkan ketika bekerja, Mitch akan izin sebentar dan pergi ke rumah wanita untuk melakukan mantap-mantap lagi. Suatu hari ketika Mitch sedang menunggu seorang wanita di bar, dirinya bertemu dengan Victoria. Awalnya Mitch mengira bahwa Victoria adalah wanita yang ingin mantap-mantap dengannya. Tapi ternyata dirinya salah. Karena Victoria bekerja sebagai PSK, ia pun langsung menawarkan tarif yang mahal yang dia pasang jika Mitch mau mantap-mantap dengannya. Tiba-tiba saja Mitch malah memanggil Victoria dengan sebutan pelacur. Karena tidak suka dengan pelakuan Mitch, Victoria pun segera pergi. Keesokan harinya, Mitch dipecat dari pekerjaannya karena perusahaan tempatnya bekerja kelebihan karyawan. Ia pun menjadi stres karena uangnya makin berkurang setiap harinya, bahkan dirinya tidak memiliki uang untuk membayar uang sewa rumah. Mitch melampiaskan rasa stresnya dengan melakukan mantap-mantap. Untuk terus bertahan hidup, ia mulai mencari pekerjaan baru di bidang percetakan media massa. Dirinya menerima banyak penolakan di beberapa perusahaan karena alasan kelebihan karyawan. Lalu di sebuah perusahaan, Mitch ingin membuktikan bahwa dirinya bisa menulis berita yang menarik. Jika Mitch berhasil menulis cerita yang menarik, pihak majalah akan menerima Mitch bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian Mitch mulai mencari ide untuk menulis sesuatu yang menarik. Ia pun mendapatkan sebuah ide untuk membuat cerita tentang kehidupan seorang PSK. Ia ingat jika sebelumnya dia pernah menemui Victoria yang merupakan seorang PSK. Di malam harinya, Mitch sengaja pergi ke bar tempat Victoria biasa nongkrong. Setelah menunggu sekian lama, pada akhirnya ia pun bertemu dengan Victoria. Mitch menjelaskan bahwa dirinya ingin membuat sebuah berita tentang kehidupan Victoria sebagai seorang PSK. Victoria pun setuju dengan syarat Mitch tidak boleh memberikan identitas asli dari Victoria di dalam cerita tersebut. Kini Mitch pun akan terus mengikuti kegiatan Victoria sehari-hari. Keesokan harinya Victoria mengajak Mitch pergi ke sebuah tempat. Ternyata selain menjadi PSK, di siang harinya Victoria mengajar sebagai guru private matematika. Setelah bekerja menjadi guru, Victoria mengajak Mitch untuk pergi ke rumahnya. Di sana Mitch mewawancarai Victoria tentang alasannya menjadi seorang PSK. Victoria menjelaskan bahwa setelah dia lulus kuliah, dia memutuskan menjadi PSK agar bisa membayar pinjaman mahasiswanya. Supaya mereka bisa lebih akrab, Mitch dan Victoria bersikap selayaknya teman dekat sehingga Victoria lama-kelamaan menjadi terbuka tentang kehidupannya pada Mitch. Setelah itu Victoria bersiap-siap untuk pergi ke bar untuk mencari pelanggan baru. Karena Mitch akan ikut dengannya, Victoria pun meminta Mitch untuk berpura-pura menjadi bodyguardnya. Setelah mendapatkan pelanggan, Mitch menunggu Victoria hingga dia selesai melayani pria tersebut. Sepulang dari bekerja, Victoria mengajak Mitch untuk bertemu besok jam 10. Kemudian mereka pun pergi ke sebuah salon.
Ia mewawancari Victoria sambil menunggu Victoria selesai melakukan perawatan. Victoria juga meminta Mitch untuk ikut perawatan kuku bersama-sama. Setelah perawatan, Mitch dan Victoria menghabiskan waktu dengan bermain game. Selama bermain game, Victoria juga menceritakan tentang awal mula dirinya masuk ke dunia PSK. Di malam harinya, Mitch kembali menjadi bodyguard atas perintah Victoria. Ketika sedang bersama calon pelanggan, ternyata calon pelanggan ini meminta Victoria melayani 3 pria. Sontak Victoria pun menolak, tetapi dirinya terus dipaksa oleh pelanggan tersebut. Melihat Victoria diganggu, Mitch pun langsung turun tangan dan mengusir pria tersebut. Mitch marah karena ternyata Victoria memanfaatkannya saja untuk menjadi bodyguardnya saja. Lalu Victoria pun bernegosiasi jika Mitch ingin mengetahui kisah hidupnya, Mitch harus mau menjadi bodyguardnya selama beberapa waktu. Lalu Victoria bingung mengapa ponsel Mitch selalu saja berbunyi. Tiba-tiba saja Mitch pergi meninggalkan Victoria begitu saja setelah dia menerima pesan dari seseorang. Karena penasaran, Victoria pun mengikuti Mitch dari belakang. Dan dia pun sangat terkejut setelah melihat Mitch melakukan mantap-mantap dengan seorang wanita di dalam toilet. Kemudian Mitch dan Victoria mulai berbicara tentang rahasia Mitch yang suka melakukan mantap-mantap. Mulai dari sini, Mitch dan Victoria mulai terbuka tentang kehidupan mereka masing-masing. Lalu Mitch mengajak Victoria pergi ke rumah ayahnya dan meminta Victoria berpura-pura menjadi pacarnya. Kemudian Mitch tahu jika nama Victoria adalah nama samaran. Nama asli Victoria adalah Natalie. Sesampai di rumah Mitch, Victoria alias Natalie sangat kaget karena rumah ayah Mitch sangat-sangat besar dan juga mewah. Mitch menjelaskan bahwa dulu ayahnya adalah pencipta lagu klasik. Ketika ayah dan adik Mitch yang bernama Emily bertemu Natalie, mereka sangat kagum melihat kecantikan Natalie. Kemudian mereka pun makan siang bersama sambil berbincang-bincang. Mitch secara diam-diam menemui ayahnya untuk meminta uang. Akan tetapi ayahnya tidak bisa membantu Mitch karena menurut peramal langganan ayahnya, di bulan ini ayahnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan banyak uang. Oleh karena itu, dirinya pun membukukan rekeningnya sendiri. Perbincangan yang mereka lakukan didengar oleh Natalie. Setelah itu, Mitch dan Natalie kembali berbincang-bincang tentang kehidupan Natalie. Natalie akhirnya menceritakan tentang mengapa dirinya tidak diterima bekerja dimanapun, padahal dirinya adalah lulusan salah satu kampus terbaik. Ternyata sejak kuliah, Natalie memang suka melakukan mantap-mantap dengan banyak pria. Dia sangat menikmati kegiatannya tersebut. Dirinya pun memiliki ide untuk membuat daftar nama dan ukuran burung dari pria yang dia ajak mantap-mantap. Lalu ia membuat PowerPoint dari daftar nama pria tersebut. Natalie sempat memamerkan daftar itu ke beberapa teman wanitanya. Namun sialnya, salah satu teman Natalie membocorkan daftar pria yang pernah Natalie ajak mantap-mantap. Hingga pada akhirnya berita itu pun masuk ke berbagai koran. Natalie pun sangat malu dengan hal itu hingga dia dijuluki sebagai pelacur. Makanya saat Mitch memanggil Natalie dengan sebutan pelacur, dirinya sangat-sangat marah. Karena hal itu, Natalie tidak pernah diterima bekerja sesuai bidang yang dia geluti. Dan untuk bertahan hidup, dirinya pun terpaksa menjadi seorang PSK. Kemudian mereka berdua menjemput Emily yang sedang berada di pesta teman-temannya. Mitch dan Natalie sangat kaget melihat Emily mendatangi mereka dengan keadaan menangis. Emily bercerita bahwa dirinya terus saja dibully oleh teman-temannya yang lain. Karena tidak terima Emily dibully, Natalie pun berencana untuk memarahi teman-teman Emily. Akan tetapi dirinya malah mendatangi rumah yang salah. Akibatnya mereka pun menjadi malu dan segera pergi dari tempat tersebut. Kemudian mereka bertiga pun menonton film bersama di rumah ayah Mitch. Mitch meminta Natalie untuk tidur di kamarnya, sedangkan dia akan tidur di luar. Saat berada di kamar Mitch, Natalie menjelaskan bahwa saat melayani pelanggan, dirinya tidak pernah mencium para pelanggan tersebut. Alasannya karena Natalie ingin berciuman dengan orang yang benar-benar dia sayang. Karena terbawa suasana, mereka berdua pun langsung berciuman, yang menandakan bahwa mereka mulai merasa adanya perasaan suka satu sama lain. Keesokan harinya, Natalie mengantar Mitch pulang. Ia juga memberikan sedikit uang kepada Mitch untuk membayar sewa apartemen. Awalnya Mitch menolak uang itu, tapi Natalie memaksanya dan ia meminta Mitch untuk mengembalikan uangnya ketika Mitch diterima bekerja. Lalu Mitch mulai menjalani aktivitasnya seperti biasa. Ketika Mitch akan melakukan mantap-mantap dengan seorang wanita, dirinya mulai tidak bernafsu untuk melakukan mantap-mantap. Dirinya pun segera pergi untuk menemui Natalie yang sedang ada di klinik untuk pemeriksaan penyakit seks yang Natalie miliki. Setelah itu ia pun bertemu dengan JP. JP meminta Mitch untuk tidak berhubungan dengan Natalie yang merupakan seorang PSK. Mitch pun marah karena JP selalu saja mengurusi kehidupannya. Beberapa hari kemudian ketika Mitch pulang ke rumah, ia bingung mengapa ada ayahnya, Emily, JP dan pemilik apartemen di dalam kamarnya. Rupanya JP membocorkan rahasia Mitch yang menggunakan aplikasi Climax pada ayah Mitch. Ia pun membawa ayah Mitch untuk datang menemui Mitch.
Ayah Mitch meminta Mitch untuk ikut rehabilitasi agar dirinya tidak kecanduan hal-hal seperti itu. Mitch marah karena semua orang hanya mengurusi kehidupannya. Ia pun segera pergi dan menemani Natalie menjadi pelanggan. Selama bersama Natalie, Mitch terlihat murung dan bertingkah sangat aneh. Ketika sedang bersama pelanggan, Natalie diganggu oleh pelanggannya tersebut. Karena melihat Natalie diganggu, Mitch pun menjadi emosi dan langsung memukul sang pria. Akibatnya mereka berdua langsung diusir dari bar tersebut. Kemudian Natalie marah pada Mitch karena dia bersikap aneh dan membuat dirinya diusir dari bar. Mereka pun saling menghina satu sama lain dan akhirnya mereka tidak lagi berteman. Setelah kejadian tersebut, Mitch mulai mengerjakan ceritanya. Akan tetapi dia tidak bisa konsentrasi dalam menyelesaikan ceritanya tersebut. Kemudian penerbit majalah itu meminta dirinya untuk mencari apa yang membuatnya terinspirasi pertama kali. Mitch ingat bahwa Natalie lah yang telah membuatnya terinspirasi. Ia diam-diam mengikuti Natalie hingga ke dalam hotel. Kemudian ia pun menerobos masuk ke kamar hotel untuk bertemu dengan Natalie. Lalu Mitch menyatakan rasa sukanya pada Natalie. Tapi karena Natalie masih marah pada Mitch, ia pun meminta Mitch untuk segera pergi. Setelah kejadian itu, Mitch dan Natalie tidak lagi bertemu. Mitch mulai melanjutkan cerita yang akan ia buat. Ia juga memutuskan untuk ikut rehabilitasi untuk mengurangi kecanduannya dalam melakukan mantap-mantap. Kemudian cerita yang dia buat akhirnya diterbitkan di salah satu majalah. Mitch menerima banyak pujian setelah menulis cerita yang sangat bagus. Sedangkan Natalie mulai keluar dari dunia PSK dan kini dia mencoba untuk mendaftar ke sebuah institut untuk mengejar gelar MBA. Awalnya dia tidak yakin kalau bisa diterima karena masa lalunya yang kelam. Akan tetapi dirinya pun diterima karena memang Natalie pantas untuk mengejar gelar MBA. Ia pun sangat senang karena setelah mendapatkan gelar MBA, Natalie bisa mewujudkan mimpinya yaitu membuat bimbingan belajar bagi banyak siswa. Setelah itu Natalie pergi untuk menemui Mitch. Lalu Natalie memuji cerita yang dia tulis dan ia juga memberitahu Mitch bahwa dia telah diterima ikut program MBA di sebuah institut. Ketika Natalie akan pergi, Mitch langsung menghentikannya dan tak lama setelah itu Mitch langsung mencium Natalie. Mereka berdua pun berciuman dan ini menandakan bahwa mereka saling mencintai satu sama lain. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.